Hubbud dunia ad-da'ul udhal. Hubbud dunia ini yang macam tadi disebut oleh para ulama sebagai penyakit yang paling sulit. Ad-da'ul udhal. Nang bila mana penyakit hubbud dunia tadi menyerang seseorang, maka dia akan merubah sikap, merubah akhlak seseorang itu. Bila hubbud dunia ini masuk ke dalam hati kita, dia akan memberikan warna dalam kehidupan kita, memberikan pengaruh yang kuat dalam hidup kita. Dan ini hubbud dunia bisa masuk kemana-mana. Kada pilih bulu, kada pandang bulu, siapapun bisa dimasuki penyakit yang namanya hubbud dunia ini. Dan bila masuk ke dalam hati seseorang, dia akan merubah sesuatu yang baik yang ada pada diri orang tersebut. Hubbud dunia itu bisa masuk kepada kaum perempuan, kepada kaum ibu-ibu. Nah, kalau ibu-ibu ini dimasuki oleh hubbud dunia, apa pikirannya? Kayak apa tingkah lakunya? Apa yang jadi perhatiannya? Ujar Nabi ada dua. Yang pertama al-libas wa zina, pakaian dan perhiasan. Ini kalau bini-bini sudah dimasuki oleh hubbud dunia ini, pikirannya apa? Perhiasan dan pakaian. Tujuannya apa? Agar menjadi pusat perhatian orang, supaya orang cangangan lawan aku, bahasa kitanya. Jadi pakai baju nang model-model, perhiasan nang model-model, supaya jadi cangangan orang. Ini bini-bini yang sudah dimasuki oleh hubbud dunia, merubah akhlaknya, merubah sikapnya, merubah kelakuannya. Dan Rasulullah mengatakan bahwa penyebab umatku perempuan ini banyak masuk neraka, ia dua itu, pakaian dan perhiasan mereka. Dalam hal berpakaian, kadang-kadang kaum perempuan kita ini rela melanggar hukum Allah asal sesuai dengan zaman. Nah, ini perempuan yang sudah hubbud dunia. Dia berpakaian dengan pakaian yang sesuai zaman walaupun melanggar hukum Allah. Dia berpakaian pakaian yang mahal walaupun kreditan nukarnya, asal baju nang larang nang mahal. Nah, ini perempuan yang sudah diserang hubbud dunia, bisa masuk kepada perempuan. Dan lagi ini hubbud dunia kalau masuk ke dalam tujar, pengusaha, pedagang, ini bisa hubbud dunia masuk ke situ, merubah kelakuan pedagang, merubah akhlak si pedagang menjadi apa? Pedagang yang dimasuki hubbud dunia itu, pertama dia kada segan-segan melakukan kizib, dusta. Ini barang baik, ini barang baik, ini barang nomor satu. Kalau ada barang nang kada asli daripada akan nomor dua, kada mau nomor dua, ada asli ya kada asli. Ini orang pedagang menyusun kata, ini nomor satu asli, ini pang itu nomor duanya kada asli, padahal nomor dua itu kada asli. Jangan kizib. Nah, kalau pedagang ini dimasuki kizib, dimasuki hubbud dunia, jadinya apa? Kizib, mengurangi takaran, timbangan, ukuran, menyimpan, menyembunyikan aib-aib barang yang dijual. Ini semua adalah akibat dari pedagang, pengusaha yang cinta kepada dunia tersebut tadi. Kalau macam itu, kada akan timbul dalam diri si pedagang ini sifat-sifat mulia seperti tawadhu, seperti ikhlas dan lain-lainnya tadi. Karena modalnya kada diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hikmah tadi. Hubbud dunia masuk bisa kepada agniya. Agniya orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya bisa dimasuki hubbud dunia. Jadinya apa? Pertama bukhul, dia kikir. Perhitungan, terlalu perhitungan.
Nah ini apa? Karena si agniya ini diserang oleh hubbud dunia. Hubbud dunia bisa masuk kepada masakin. Orang-orang miskin bisa dimasuki hubbud dunia. Rumah gubuk, hujan kehujanan, tapi hubbud dunia dan dalam situ orangnya bisa. Kelakuan orang miskin hubbud dunia itu macam apa? Pertama tamak, menghendaki yang di tangan orang. Ini bisa mencuntan jadinya kaina, bisa merampok, mencupit karena tamak. Nah, yang kedua, orang miskin hubbud dunia ini adalah kasratus soal, suka minta-minta jadinya, suka mengemis. Nah ini orang miskin yang dimasuki oleh hubbud dunia. Umara, pejabat, bisa dimasuki hubbud dunia. Kalau sudah seorang pejabat ini dimasuki oleh hubbud dunia, jadinya apa? Dia melakukan tindakan gulul, korupsi, mengambil duit negara artinya untuk dipakai pribadi atau keluarga atau kelompoknya. Ini gulul. Ini yang paling berat gulul ini. Orang yang berkhadam melawan Nabi, berkhadam melawan Rasulullah, mati di perang sabilillah, jar Nabi masuk neraka. Kenapa? Karena dia gulul, korupsi, 1 lembar selimput. Coba bayangkan, apalagi hidup kada lawan Rasulullah, berperang sabilillah kada pernah, gulul pula maginnya. Nah umara yang hubbud dunia itu gulul ini, penyakitnya korupsi. Yang kedua zalim. Arti zalim apa? Kada rata membagi-bagi kekayaan negara, kada rata berpilih bulu. Nah ini patut diberi, ini kada rata. Nah ini penyakit umara yang dimasuki oleh hubbud dunia. Hukam, penegak hukum, bisa dimasuki hubbud dunia. Penegak hukum itu siapa? Polisi, jaksa, hakim, itu penegak hukum. Ini mereka bisa masuk kepada hubbud dunia. Dimasuki hubbud dunia, apa jadinya? Mereka memperjualbelikan hukum. Hukum kawal itu kari. Kalau sebulan 10 juta bayarnya. Kalau dihukum 2 bulan 5 juta bayarnya. Dihukum 3 bulan 2,5 juta. Dihukum setahun prayak gratis. Ini hukam, penegak hukum yang hubbud dunia. Dia dimasuki oleh penyakit-penyakit seperti riswah, sogok, menjual belikan hukum. Ulama, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan agama, ini pun bisa dimasuki oleh hubbud dunia. Orang-orang yang diberi Allah kelebihan ilmu agama, ini pun kada sunyi daripada serangan hubbud dunia. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam juz awal Ihya Ulumuddin, bagaimana kalau ulama ini sudah dimasuki hubbud dunia? Pertama, takhfiful ghair wa ta'zimun nafsi. Dia meremehkan orang lain dan mengagungkan dirinya. Ini contohnya. Seorang ulama yang dulunya baik, dulunya khusyuk, dulunya tawadhu, dulunya ahli ibadat, dulunya pendiam, begitu dimasuki oleh hubbud dunia, dia akhirnya apa? Meremehkan orang lain dan mengagungkan dirinya. Yang kedua, fazazah wa ghilzah. Ini ulama yang dimasuki oleh hubbud dunia, dia akan berkata-kata kasar dan keras. Nah, itu ulama-ulama, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan yang diserang oleh hubbud dunia. Para muhibbin rahimakumullah, apa risikonya kalau kita hubbud dunia? Pertama, tadi kita kada akan dapat hikmah, rahasia, ilmu rahasia Allah. Risiko lain apa kalau kita ini hubbud dunia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang maksudnya, ujar Nabi kita, di akhirat nanti didatangkan suatu kaum membawa amal ibadah mereka seperti gunung Tihamah. Di sana ada sembah, semua lengkap, ada ibadahnya.
Fayu'maru bihim ilan nar, disuruh Allah mereka itu masuk ke dalam neraka. Ujar sahabat, wahai Rasulullah, apakah mereka itu sembahyang? Mereka sembahyang. Apakah mereka puasa? Mereka itu puasa. Kenapa disuruh ke neraka? Nah, ujar Nabi kita, maksud hadis tadi adalah hum yuhibbuna dunya, mereka itu mencintai dunia. Mencintai dunia yang macam apa? Iya, yang macam tadi. Hati ini hendak kaya. Kaya apakah caranya? Yang penting kaya. Nah, itu hubud dunia. Yang penting aku jadi pejabat ini, kaya apakah caranya? Harus jadi pejabat itu. Nah, ini hubud dunia yang macam ini. Hubud dunia yang macam ini yang membawa akibat seperti demikian tadi. Para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang sedikit pun kepada kita untuk mengurus dunia. Bahkan dalam Quran Allah menyebutkan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagian engkau dari dunia. Allah tidak melarang kita mencintai dunia secara mutlak, tidak. Buktinya Jibril alaihi salam membisiki kepada Rasulullah, ahbib man ahbabta, man ahbabta, cintailah orang yang kau cintai, fa innaka mufarriquh, tapi ingat kau nanti akan berpisah dengannya. Kita tidak dilarang mencintai dunia secara mutlak. Bahkan Salman Al-Farisi Salman Al-Farisi menegur sahabatnya Abu Darda, dan teguran Salman ini dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda orang yang sudah membuang dunia, kadang mengurusi lagi dirinya, kadang mengurusi lagi hartanya, kadang mengurusi lagi rumahnya, kadang mengurusi lagi bininya, kadang mengurusi lagi anaknya, siang puasa, malam sama malam beribadah kepada Allah. Ditegur oleh Rasulullah SAW, wahai Salman, engkau hidup dalam dunia, kau ada punya anak, urus anak kamu, ada punya istri, ada punya harta. Jadi pengertian hubud dunia ini dilarang, bukan pengertian hubud dunia secara luas kan. Kita silahkan mencintai orang-orang yang kita cintai, kita mencintai sesuatu yang kita cintai, asalkan dalam hal mencintai itu kita kada keluar daripada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Cari kekayaan sekaya-kayanya, tapi dalam real agama. Anak jadi pejabat silahkan setinggi-tingginya, asalkan dalam real agama yang sebenar-benarnya. Jadi agama kita bukan mengharuskan kita jadi orang fakir. Agama kita bukan menyuruh kita jadi orang miskin. Kada demikian. Agama kita menghendaki bahwa kita ini kaya, kuat, tetapi tunduk dan patuh kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu intinya. Para muhibbin rahimakumullah, jadi kita usahakan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang besar tadi ada pada diri kita. Cara mengusahakannya adalah menyiapkan diri, menyediakan diri agar bisa disinggahi tebaran hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Bersihkanlah diri kita ini dari sifat hubbud dunia yang dilarang seperti yang disebutkan tadi.